Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capaian pembelajaran elemen jati diri. Apa itu jati diri? Jati diri adalah penilaian dan pemahaman seseorang mengenai dirinya, baik sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari kelompok tertentu. Lingkup capaian pembelajaran jati diri mencakup pengenalan jati diri anak Indonesia yang sehat secara emosi dan sosial dan berlandaskan Pancasila serta memiliki kemandirian fisik. Apa saja cakupan capaian pembelajaran jati diri? Cakupan yang pertama, anak dapat mengenali, mengelola, mengekspresikan emosi diri, serta membangun hubungan sosial secara sehat. Pada cakupan ini ada beberapa indikator. Yang pertama, mampu menyebutkan jenis-jenis emosi yang sedang dirasakannya. Secara umum, emosi yang dapat dengan jelas dikenali dan diucapkan anak adalah emosi dasar seperti senang, marah, jijik, sedih, dan takut. Indikator yang kedua, mampu berempati. Kemampuan berempati ditunjukkan dengan cara anak dapat menyebutkan perasaan dan mengekspresikan emosi yang ditunjuk oleh orang lain. Anak juga dapat merespon dengan tepat emosi yang ditunjukkan oleh orang lain. Indikator yang ketiga, mampu mengontrol, mengelola, dan mengekspresikan emosi yang dirasakannya. Hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya aktivitas memukul, menendang, dan sebagainya saat anak merasakan emosi yang tidak nyaman. Anak lebih banyak menunjukkannya secara verbal dan bisa mengkomunikasikan hal yang disukai dan tidak disukainya ketika merasakan emosi tidak nyaman. Indikator yang keempat, mau berbagi dengan teman atau orang lain. Pada tahap usia ini, anak sudah paham dan mau berbagi berbagai hal dengan temannya, misalnya berbagi makanan ataupun bergantian bermain. Indikator yang kelima, lebih suka bermain dengan teman atau orang lain dibandingkan bermain sendiri. Anak sudah mulai menikmati bermain bersama temannya. Dia sudah dapat berinisiatif untuk menghampiri teman untuk bermain hal yang disukainya. Anak juga sudah mampu memainkan permainan yang membutuhkan kerjasama. Indikator yang keenam, sudah lebih memahami konteks sosial. Keterampilan ini terlihat dari kemampuan anak dalam memahami, berimajinasi, bermain peran dengan alur cerita yang lebih rumit, membutuhkan konteks yang berbeda-beda dan beragam. Cakupan yang kedua, anak menunjukkan perasaan bangga terhadap identitas keluarganya, latar belakang budayanya, dan jati dirinya sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Pada cakupan ini, indikator yang pertama adalah mengetahui kemampuan yang dikuasainya. Anak cenderung menyebutkan hal-hal konkret yang dapat diamatinya tanpa memberikan penilaian sosial, seperti baik atau buruk terhadap kemampuan yang dideskripsikannya. Contohnya, anak dapat menyebutkan bahwa ia bisa berhitung dari 1 sampai 10. Indikator yang kedua, menyebutkan hal-hal atau kegiatan yang disukainya. Anak sudah mampu menceritakan ataupun mendeskripsikan hal-hal yang disukai dan tidak disukai. Misalnya, anak sudah dapat menyebutkan makanan, warna, atau mainan kesukaannya. Indikator yang ketiga, melakukan kegiatan di dalam kelompok yang sesuai minatnya. Anak sudah dapat secara mandiri memilih untuk bermain atau terlibat dalam kegiatan yang disukainya secara berkelompok. Misalnya, anak yang suka bermain bola akan menghampiri dan ikut bermain bola bersama teman-temannya.
Indikator yang keempat, mendeskripsikan ciri-ciri fisik yang dimilikinya. Anak sudah menyadari, mengkategorikan, dan bisa menyebutkan perbedaan karakter fisiknya dengan orang lain. Sebagai contoh, anak dapat menyebutkan jenis rambutnya lurus atau keriting, dan ukuran tubuhnya lebih tinggi atau lebih pendek. Indikator yang kelima, mengetahui bahwa dirinya merupakan bagian dari suatu kelompok tertentu. Anak sudah mulai mengamati adanya ciri-ciri kebudayaan lingkungan sekitarnya, seperti bahasa yang digunakan dan adat istiadat. Contohnya, anak mengetahui dan menyebutkan agama yang dianutnya, suku bangsa tempatnya berasal, dan lain sebagainya. Cakupan yang ketiga adalah anak memiliki sikap positif dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri. Pada cakupan ini, indikator yang pertama adalah mampu menjaga kebersihan diri. Anak usia 6 tahun diharapkan sudah dapat menerapkan pola hidup sehat dalam hal menjaga kebersihan diri, seperti mencuci tangan dengan sabun sebelum masuk ke dalam rumah atau sekolah, serta sebelum dan sesudah makan, menyikat gigi, mandi, memahami tata cara bersin atau batuk di tempat umum, menggunakan masker, dan mengkonsumsi jajanan sehat. Indikator yang kedua, mengetahui situasi yang membahayakan diri. Anak-anak pada usia ini sudah mengetahui kapan dan bagaimana ia harus bertindak dalam beberapa situasi, seperti ketika mengalami perundungan, menyeberang jalan, serta ketika mendapat sentuhan baik dan buruk dari orang lain. Anak juga sudah dapat menetapkan batasan diri dari sentuhan orang lain, terutama pada area privat tubuh anak. Indikator yang ketiga, mengenal kebiasaan yang baik dan buruk bagi kesehatan. Anak sudah mengetahui hal-hal yang perlu dihindari untuk menjaga kesehatan dirinya, mulai dari menghindari rokok, minuman keras, dan jajanan atau makanan tidak sehat yang mengandung banyak gula dan pewarna. Anak juga memahami beberapa perilaku untuk menjaga kesehatan, seperti menggunakan masker serta menutup mulut dan hidung saat bersin atau batuk. Indikator yang keempat, memiliki keinginan untuk mencoba atau terlibat dalam berbagai aktivitas di lingkungannya. Anak sudah menunjukkan keinginan dan kemauannya untuk melakukan aktivitas olahraga atau kegiatan lain yang membutuhkan mobilitas fisik tinggi. Anak juga mencoba mengeksplorasi lingkungan seperti memegang tumbuh-tumbuhan dan kegiatan fisik aktif lainnya yang dapat dilakukan sehari-hari di lingkungan sekitarnya. Indikator yang kelima, menjaga dan merawat kebersihan lingkungan sekitarnya. Anak sudah memiliki kesadaran untuk menjaga dan merawat kebersihan lingkungan sekitarnya. Contohnya, menjaga kebersihan dan menggunakan toilet dengan baik, berolahraga, tidak membuang sampah sembarangan, dan mau bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah dan rumah. Apa tujuan pembelajaran capaian pembelajaran jati diri? Tujuan pembelajaran meliputi 1. Menyebutkan jenis-jenis emosi yang sedang dirasakan. 2. Berempati. 3. Mengontrol, mengelola, dan mengekspresikan emosi yang dirasakannya. 4. Berbagi dengan teman atau orang lain. 5. Lebih suka bermain dengan teman atau orang lain dibandingkan sendirian. 6. Memahami konteks sosial. 7. Mengetahui kemampuan yang dikuasai. 8. Menyebutkan hal-hal atau kegiatan yang disukai. 9. Melakukan kegiatan di dalam kelompok yang sesuai dengan minatnya. 10. Mendeskripsikan ciri-ciri fisik yang dimilikinya. 11.
mengetahui bahwa dirinya merupakan bagian dari suatu kelompok tertentu. 12. Menjaga kebersihan diri. 13. Mengetahui situasi yang membahayakan diri. 14. Mengenal kebiasaan yang baik dan buruk bagi kesehatan. 15. Memiliki keinginan untuk mencoba atau terlibat dalam berbagai aktivitas di lingkungannya. 16. Menjaga dan merawat kebersihan lingkungan sekitarnya. Checklist penilaian capaian pembelajaran jati diri. Nama siswa dan kelompok. Pada kolom tujuan pembelajaran diisi poin-poin dari tujuan pembelajaran. Pada kolom sudah muncul, berikan tanda checklist ketika anak memunculkan perilaku yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pada kolom konteks, diisi dengan tujuan kegiatan yang terhubung dengan catatan kejadian yang teramati. Pada kolom tempat dan waktu kemunculan, tuliskan keterangan lokasi dan jam saat anak memunculkan perilaku pada tolak ukur tujuan pembelajaran. Pada kolom kejadian yang teramati, tuliskan dan ceritakan kejadian yang menggambarkan anak dalam memunculkan perilaku yang sesuai tolak ukur. Kemudian, pada kolom catatan tambahan dari guru, tuliskan catatan tambahan yang tidak terjelaskan pada tabel untuk lebih memberikan gambaran lengkap mengenai kemampuan atau keterampilan anak. Sedangkan untuk gambaran umum dan saran pengembangan, tuliskan gambaran lengkap perkembangan jati diri anak yang mencakup keseluruhan capaian pembelajaran beserta saran yang dapat dilakukan orang tua dan anak untuk perkembangan selanjutnya. Guru juga dapat menuliskan hasil pengamatan yang terkait dengan capaian sub-elemen jati diri lainnya. Contoh checklist penilaian capaian pembelajaran jati diri. Silahkan disimak.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.